Jadi nomor 1 itu kita bakalan cari ada 4 pertanyaan, ada A, B, C, dan D. Yang pertama, yang A itu disuruh cari saham obligasinya berapa, atau yang sering kita sebut itu KD. Jadi yang A, kita cari KD-nya berapa. Pakai rumus C ditambah M min ND dibagi N dibagi dengan N plus ND per 2. ND di sini itu adalah marketplace dikurang sama flotation cost. Dari soal diketahui kalau harga pasarnya itu kan $970. Dikurang flotation cost itu 5% dari nilai nominal, berarti 5% dikali 1000 sama dengan $50. Jadi sama dengan ND-nya itu $920. Tinggal masukin aja. Di sini C-nya itu adalah suku bunga kupon 10% dikali dari harga nominalnya. Jadi kayak 10% dikali dengan $1000 ditambah MN-nya itu harga nominalnya itu ada 1000 dikurang dengan 920 dibagi N-nya itu tahun jatuh tempo yaitu 10 dibagi $1000 ditambah 920 dibagi dengan 2. Nanti akan didapatkan KD-nya itu 11,25%. Kalau tadi kita udah dapat KD-nya, KD kan tadi sama dengan 11,25%. Nah, kita sekarang cari sebenarnya saham obligasinya itu berapa sih gitu. Jadi KD sama dengan 11,25% dikali dengan 1 minus pajaknya itu 34%. Jadi sama dengan 7,425%. Untuk pertanyaan yang B, kita disuruh cari saham preferennya berapa. Berarti sama dengan KPS, rumusnya itu DPS dibagi dengan NPN. Sama dengan DPS-nya itu udah dikasih tahu di soal, yaitu pembayaran dividen sebesar $8. Nah, NPN di sini itu didapat dari saham preferen yang dijual sebesar $100 dikurang dengan biaya pengembangannya yaitu $9. Jadi sama dengan 8,7%. Untuk opsi yang C, yang ketiga, untuk opsi yang C, kita bakalan cari harga saham biasanya berapa. Berarti pakai KCS. Nah, dengan D1 dibagi dengan PCS ditambah growth-nya. Yaitu D1-nya udah dikasih tahu di soal, yaitu dividen tahun lalu sebesar $9,8 dibagi dengan PCS-nya, harga saham biasanya itu $75 per lembar. Jadi masukin aja 75 ditambah growth-nya. Di sini ditulis dividen diharapkan tidak berubah di masa yang akan datang, berarti tidak ada growth-nya, atau bisa kita tulis dengan sebagai 0. Jadi sama dengan 13,06%. Selanjutnya untuk yang D,
kita disuruh cari juga saham biasanya berapa. Di sini dikasih tahu kalau dividen terakhir sebesar 2,8 dolar dengan tingkat pertumbuhan dividen 8% per tahun. Harga pasarnya saat ini 53 dolar dan biaya pengembangannya 6 dolar per lembar. Hampir mirip sama nomor 3, cuma ada sedikit beda karena yang diketahui di sini tuh dividen terakhir, berarti itu masuknya ke D0. Kita tulis dulu yang D, KCS sama dengan D1 NPCS ditambah growth. D1 di sini tuh D0 dikali 1 plus growth. NPS-nya itu harga pasar saat ini dikurang sama biaya pengembangannya. Jadi bisa langsung kita tulis aja 53 dolar kurang dengan 6 dolar ditambah growth-nya tadi udah dibilang kalau tingkat pertumbuhannya itu sebesar 8% atau bisa tulis dengan 0,08. Di sini D0-nya itu 2,8 dikali dengan 1 ditambah 0,08 dibagi jadi sama dengan 14,43%. Selanjutnya untuk nomor 2, kita disuruh cari WACC-nya nih. Nah, untuk mempermudah pengerjaannya, kita bikin aja tabel. Pertama, tabelnya itu ada struktur modal. Di sini kita bisa tulis obligasi, saham preferan, sama yang satu lagi ada saham biasa. Di sini ada dana. Dana di sini tuh didapat dari soal. Untuk obligasi 1.500, untuk saham preferan 268, dan untuk saham biasa ada 5.000. Ditotalin 6.768. Nah, selanjutnya kita cari bobotnya nih. Bobot di sini didapat dari dananya dibagi dengan totalnya, sama dengan 22,2%. Selanjutnya juga sama, dibagi dengan totalnya. Yang terakhir 5.000 dibagi dengan 6.768 sama dengan 73,8%. Nah, selanjutnya itu ada cost. Cost di sini juga didapat dari soal 5,5, 13,5, sama 18. Terakhir kita tinggal cari bobot dikali dengan cost-nya, yang nantinya akan jadi rumus buat nyari WACC-nya. Berarti kan di sini 22,2% dikali 5,5 kan, hasilnya jadi 1,22%. Terus di sini 3,9% dikali 13,5 yaitu 0,52%, dan yang terakhir 13,28%. WACC itu didapat dari penjumlahan si 3 option ini, yaitu hasilnya 15,02%. Inilah nilai WACC-nya. Selanjutnya itu ada nomor 3.
Nomor 3 di sini disuruh cari ada A sampai J. Udah diketahui dari soal kalau volume penjualannya itu ada 1000 unit. Penjualannya itu 5 juta, biaya variabelnya itu 4 juta, biaya tetapnya ada 200.000, bunganya 120.000, serta pajaknya 30%. Jumlah saham yang beredarnya itu ada 100 lembar. Pertama, kita bakal jawab poin yang A. Di situ disuruhnya cari EBIT-nya. EBIT rumusnya adalah sales atau penjualan dikurang variable cost dikurang dengan fixed cost sama dengan 5 juta dikurang dengan 4 juta dikurang 200.000 sama dengan 800.000. Ini rupiah ya. Terus kita lanjut nomor 2. Nomor 2 itu yang dicari net income-nya. Rumusnya EBIT dikurang interest sama dengan 800 dikurang 120 sama dengan 680. Nah, di net income ini juga seharusnya dikurangin juga sama pajaknya. Jadi kita bisa tulis lagi EBT dikali dengan 1 dikurang pajaknya sama dengan 680 dikalikan 1 minus pajaknya kan tadi 30% atau sama dengan 0,3. Jadi hasilnya adalah 476.000. Selanjutnya kita bakal jawab yang C. C itu yang dicari adalah EPS-nya. EPS di sini rumusnya laba dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Tadi labanya udah didapat 476.000 dibagi dengan jumlah saham yang beredar itu ada 100.000. Jadi sama dengan EPS itu 4,76. Selanjutnya, poin D. Kita harus cari BEP per unit atau BEP unit. Rumusnya itu F dibagi dengan P min V. Karena kita belum tahu P dan V-nya berapa, kita harus cari tahu dulu. P itu didapat dari sales dibagi dengan unitnya, itu ada 1000. Jadi sama dengan 5000. Kemudian V itu didapat dari biaya variabelnya ada 4 juta dibagi juga dengan unitnya 1000. Jadi sama dengan 4000. Kalau udah tinggal dimasukin. F-nya fixed cost-nya 200 dibagi dengan 5000 dikurang 4000. Jadi sama dengan 200. Poin E. Yang ditanya itu BEP dalam rupiah. Kita bisa pakai rumus F dibagi dengan 1 minus
PC dibagi dengan S sama dengan fixed cost-nya itu ada 200.000 dibagi 1 minus variable cost-nya itu ada 4 juta dibagi dengan sales-nya 5 juta. Jadi sama dengan 200.000 dibagi 1 minus 0,8. Nanti hasilnya adalah 1 juta. Selanjutnya itu yang poin F. Poin F di sini kita ditanya margin of safety. Kita bisa pakai rumus dengan total penjualan dikurang dengan BEP yang rupiah tadi dibagi dengan total penjualan. Sama dengan 5 juta dikurang dengan 1 juta dibagi 5 juta. Sama dengan 0,8. Selanjutnya poin G. Ditanya margin kontribusi. Margin kontribusi bisa dicari dengan cara harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Atau bisa disingkat P dikurang VC. Rp5.000 dikurang Rp4.000, jadi sama dengan Rp1.000. Selanjutnya itu ada poin H. Dicari DOL-nya. DOL itu bisa didapat dengan rumus Q dikali P min V dibagi Q dikali P min V dikurangi dengan F atau fixed cost-nya, sama dengan 1.000 dikali 5.000 min 4.000 dibagi dengan 1.000 dikurang fixed cost-nya. Jadi nanti didapatkan 1,25. Yang I, kita disuruh cari DFL-nya. Bisa pakai rumus EBIT dibagi EBIT min interest, sama dengan 800.000 dibagi dengan 800.000 dikurang 120.000. Nanti hasilnya adalah 1,1765. Dan yang terakhir itu ada DCL, sama dengan DOL dikali dengan DFL. 1,25 dikali 1,1765 sama dengan 1,4706. Selanjutnya itu ada nomor 4.
Dari soal udah dikasih tahu kalau perusahaan bekerja dengan dana awal sebesar 40 juta yang terdiri dari 800 lembar saham biasa. Kemudian pada tahun yang akan datang, perusahaan mengharapkan EBIT sebesar 8 juta. Untuk itu, diperlukan tambahan modal sebesar 10 juta dengan pajak 50%. Alternatif pembelanjaan yang mungkin dilakukan itu sebagai berikut. Ada emisi saham baru dengan harga per lembarnya itu 50, dan yang kedua mengeluarkan obligasi dengan bunga 8%. Untuk menjawab soal ini, kita cari pertama alternatifnya dulu. Jadi yang pertama itu kan tadi udah dibilang kan, ada saham biasa dengan harga 50 rupiah per lembar. Jadi kita cari aja jumlah saham beredarnya yang sekarang tuh berapa. Didapat dari tambahan modalnya dibagi dengan harga saham biasa. Jadi didapatkan 200 lembar. Nah, untuk yang B, yang kedua, dibilang kan mengeluarkan obligasi dengan bunga 8%. Jadi kita harus cari dulu nih bunga tambahannya tuh berapa. Itu caranya tinggal 8%, 8% ini dikali dengan biaya tambahan modalnya yaitu 10 juta. Jadi sama dengan 800.000. Selanjutnya yang harus kita cari itu EPS-nya. Di sini kita pakai dua EPS, EPS A dan EPS B. Pertama kita cari dulu yang EPS A dengan rumus EBIT dikurang dengan interest dikalikan 1 min pajak dikurang dividen untuk saham preferen. Dividennya dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Di sini EBIT-nya 8 juta. Dikurang dengan interestnya karena 0, nggak ada bunganya. Jadi kita pakai tulis aja 0. Dikali 1 min pajaknya itu 50%. Dividennya juga nggak ada kan, jadi tulis aja 0. Dibagi dengan jumlah saham yang beredar yaitu 800 ditambah dengan 200. Jadi didapatkan 4 rupiah per lembar. Selanjutnya kita cari EPSB-nya. Dengan rumus yang sama kayak tadi, kita bisa masukin langsung 8 juta dikurang dengan bunganya itu kita masukin 800 dikali 1 dikurang 50%, dividennya juga masih tetap 0, dibagi dengan saham beredarnya itu 800. Jadi didapatkan hasil 4,5 rupiah per lembar. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan kalau alternatif yang dipilih itu adalah EPSB karena nilainya yang paling besar dibandingkan dengan EPSA.
Langkah selanjutnya yang harus kita cari itu adalah titik indiferennya. Titik indiferen ini kita dapat dari ngebandingin antara EPSA dengan EPSB. Di EPSA-nya itu pakai rumus EBIT min interest dikalikan 1 min pajak dikurang dengan dividen dibagi dengan jumlah saham beredar. Di sini juga sama, EPSB pakai rumus yang sama. Dibagi dengan jumlah saham beredar. Masukin aja. Di sini tuh titik indiferen itu yang kita fokusin adalah nyari EBIT-nya. Jadi karena EBIT yang dicari, tulis aja EBIT dikurang dengan interest EPSA itu kita anggap aja 0 karena nggak ada, dikali 1 min 50% dikurangin 0 karena dividennya juga nggak ada kan, dibagi dengan jumlah saham beredar. Di sini itu didapatkan dari yang 800 ditambah 200 jadi 1 juta. Di sini sama dengan EBIT-nya juga yang kita cari. Ini dikurang 800 1 min 50% dikurangi 0 dibagi dengan 800. Nanti akan didapat di sini 4 EBIT sama dengan 5 EBIT dikurangin 4 juta. Jadi EBIT-nya yang sebelah kanan dipindahin sama dengan minus 4 juta. Sini 4 juta. Tadi kan yang 5 EBIT ini dipindahin ke sebelah sini kan, jadi makanya sini juga minus. Supaya sama-sama nggak minus, tinggal ditulis ulang aja. Jadi EBIT-nya sama dengan 4 juta. Kita udah dapet nih EBIT-nya sama dengan 4 juta kan. Nah, selanjutnya kita coba masukin ke salah satu persamaan. Sama dengan EBIT dikurang dengan interest dikurang dengan dividen dibagi jumlah saham beredar. Jadi sama dengan EBIT-nya kita masukin 4 juta dikurang interestnya masih 0 dikali 1 minus 50% dikurangin dividennya juga 0 dibagi dengan jumlah saham yang beredarnya itu tadi 1 juta kan. Jadi didapatkan Rp2 per lembarnya. Langkah selanjutnya itu kalian harus bikin tabel perumpamaan dengan menggunakan EBIT di atas 4 juta dan EBIT di bawah 4 juta. Sebenarnya angka EBIT-nya itu boleh angka berapapun, yang penting harus di bawah dari 4 juta sama harus di atas dari 4 juta. Kalau yang dibuat sekarang itu dicoba dengan EBIT
2 juta dan EBIT 4 juta. Jadi nanti kalian tinggal masukin aja ke persamaan ini. Diganti EBIT-nya. Diganti jadi 2 juta sama 6 juta. Nanti bakalan dapat EPS-nya kan. Begitupun dengan yang EPSB. Dengan rumus EPSB kalian ganti juga 4 EBIT-nya dengan 2 juta sama 6 juta. Nanti bakalan didapat tabelnya kayak gini. Setelah kalian coba-coba yang masukin EBIT-nya jadi 2 juta sama 6 juta, nanti tabelnya tuh jadi kayak gini. Jadi di sini ada EPSA, EPSB, dengan EBIT 2 juta, 4 juta, dan 6 juta. Setelah dimasukin, dicoba, di sini EPS-nya diketahui 1, di sini 0,75, di sini 2, di sini 2, di sini 3, dan di sini 3,25. Setelah udah dapat ini, tabel ini, kalian harus ngebuat grafiknya, dimana sumbu X itu kalian isi dengan EBIT-nya 2 juta, 4 juta, dan 6 juta. Sedangkan di sumbu Y-nya kalian masukin EPS-nya nih. Jadi ada 0,75, 1, 2, 3, dan 3,25. Kayak gitu. Nanti bakalan ketemu titik indiferensinya itu ada di titik EBIT 4 juta dan EPS-nya itu 2.